Aye, it'll be a strong moon. What does the mirror show you? This one is called Delphinium. What do you see? Nothing That took a rightful place on the throne. Halo para kaum milenial yang hobinya rebahan, bagaimana kabarnya? Masih pada doyan rebahan kah? Nah, sambil kalian rebahan, di sini saya akan merangkum sebuah film, di mana film ini berjudul The Huntsman Winter's War, yang dimana film ini bergenre petualang fantasi dan merupakan sequel dari film Snow White and the Huntsman. Film ini diperankan oleh Chris Hemsworth, Charlize Theron, Nick Frost, dan Sam Claflin, yang disutradarai oleh Cedric Nicholas. Jadi film ini menceritakan di mana seorang ratu yang patah hati atas kehilangan anaknya dan kemudian berubah menjadi kejam. Jadi nggak usah banyak bacot yang nggak berfaedah. Jadi kita langsung aja masuk ke cerita film ini. Adegan awal diperlihatkan di mana seorang ratu dan seorang raja sedang bermain catur di sebuah ruangan. Dengan secara mengejutkan, si ratu ini pun membunuh sang raja dengan kekuatan sihirnya, di mana terlihat seperti hidup sang raja ini sudah terikat dengan permainan catur yang mereka mainkan. Di mana sang ratu memenangkan permainannya dan secara otomatis si raja ini terbunuh. Entah itu dengan racun atau sihirnya, yang jelas si ratu inilah yang membunuh si sang raja. Sedikit informasi, ternyata ratu jahat ini bernama Ravenna, ratu jahat yang punya cermin ajaib di ceritanya Snow White. Tapi di film ini nggak berfokus sama kisah Snow White-nya, jadi melainkan kepada kisah lain yang berhubungan dengan adik ratu jahat ini. Nah, lanjut ke cerita, di mana setelah sang raja meninggal, si Ravenna pun menguasai kerajaan. Di sini kita diperkenalkan dengan sosok gadis yang bernama Freya, yang ternyata si Freya ini merupakan adik perempuan dari Ravenna. Nah, di sini diperlihatkan Freya lagi saling curi-curi pandang dengan seorang pemuda, yang menjadi awal dari tumbuhnya bibit cinta di antara mereka nantinya. Scene pun berlanjut, di mana terlihat Ravenna dan Freya sedang bermain catur. Di sini Ravenna mengetahui bahwa Freya sedang mengandung anak dari pemuda tadi yang ternyata emang udah jadi kekasihnya. Di sini Ravenna ngasih tahu ke Freya kalau bahwa pemuda tersebut emang udah dijodohin sama keluarganya dan cinta mereka akan berjalan dengan lancar. Tapi di sini Freya menolaknya dan masih percaya bahwa cinta mereka itu tulus. Adegan pun di-skip di mana Freya sudah melahirkan anaknya. Dan di sini terlihat bahwa Freya menerima surat, yang ternyata surat ini berasal dari kekasihnya. Dan isi suratnya menjelaskan bahwa si kekasihnya ini akan membangkang keluarganya dan menikahi Freya secara rahasia di taman kerajaan, dan pergi dari kerajaan untuk memulai hidup mereka sendiri. Dan malam pun tiba, di mana adegan saat Freya datang ke taman kerajaan yang dijanjikan oleh kekasihnya itu untuk menikahinya. Di saat Freya lagi nunggu kekasihnya, lalu Freya dikejutkan dengan sebuah ledakan di dalam menara kerajaan, yang dimana di menara itu ada anaknya yang sedang tertidur. Freya yang khawatir terhadap anaknya segera berlari ke dalam menara, dan ternyata benar bahwa anaknya telah tewas akibat ledakan tersebut. Freya yang sedang syok kemudian melihat kekasihnya yang ditangkap oleh penjaga kerajaan. Si Freya yang sangat syok melihat anaknya yang telah dibunuh oleh kekasihnya tanpa sadar membangkitkan sihirnya yang terpendam, dan dengan seketika membekukan kekasihnya itu dan membunuhnya. Hari-hari pun berlalu, di mana Freya dalam kesedihan dan keputusasaannya meninggalkan kerajaan kakaknya dan membangun sebuah kerajaan sendiri di daerah timur kerajaan, di mana di sini Freya berubah dan menjadi Ratu Es yang kejam, yang membantai desa-desa dan mengambil anak-anak untuk dibesarkan dan dijadikan prajuritnya sebagai pelampiasan karena dia tidak bisa mengasuh dan membesarkan anaknya sendiri.
Freya turned the once green farmlands of the north. Anak-anak yang diculik Freya dilatih bertarung untuk dijadikan prajurit dari kerajaan Ratu Es ini. You will train. You will harden. You will become my elite, my hunter. Di mana ada dua anak terbaik yaitu Erik dan Sarah. Di sini Erik kecil terlihat sudah menyukai Sarah, di mana Erik sering curi-curi pandang terhadap Sarah. Hingga akhirnya mereka pun tumbuh dewasa. Did I scare you? Di mana di sini Erik dan Sarah pun memberanikan diri untuk memperjuangkan cinta mereka. Di mana ada adegan di suatu malam Erik dan Sarah pun bertemu dan cinta mereka makin bermekar. Dan selebeo-selebeo pun terjadi dengan sangat indahoy. Di mana saat mereka lagi berendam sehabis melakukan aksi selebeo-selebeo tadi, Sarah memberikan sebuah kalung peninggalan dari ibunya kepada Erik, tanda mereka telah menikah dan merencanakan aksi melarikan diri esok paginya. Tapi ternyata sang ratu mengetahui perbuatan mereka melalui burung hantu mata-matanya yang dari tadi ngintipin mereka. Keesokan paginya, di mana mereka berdua melakukan niat mereka yang pengen kabur dari kerajaan tersebut, mereka pun tiba-tiba dikepung oleh pasukan sang ratu. Dan sang ratu memberi mereka persyaratan, kalau mereka bisa mengalahkan pasukannya dia, maka mereka berdua boleh meninggalkan kerajaan. Di sini Erik dan Sarah memperjuangkan cinta mereka dan melakukan baku hantam dengan prajurit sang ratu. Kemenangan pun didapatkan oleh Erik dan Sarah. Di mana di sini Freya tidak terima, di mana dia melakukan ninjutsu untuk membuat dinding es yang memisahkan Erik dan Sarah. Di mana dari sudut pandang Erik melihat Sarah dibunuh oleh teman mereka yang bernama Tul. Erik pun terlihat sedih dan mencoba menghancurkan dinding es tersebut. Tapi karena dinding es tersebut sangat tebal, Erik tidak bisa menembusnya dan pasrah akan keadaannya. Tiba-tiba Erik pun dibuat pingsan oleh salah satu prajurit sang ratu dan dibuang ke Kali Ciliwung. For the heart is a treasure is nothing more than a fairy tale. Scene pun berganti di mana 7 tahun berlalu. Di mana di selama 7 tahun ini dikabarkan kalau Ravenna, kakaknya si Freya, sang ratu jahat, telah dikalahkan oleh Putri Salju. Di mana di adegan ini kita diperlihatkan kembali dengan Erik yang ternyata masih hidup, sedang memberi bunga pada makam sang istri yaitu Sarah. Di mana tiba-tiba datang para prajurit dari Putri Salju dengan niat memberi perintah kepada Erik untuk menemukan cermin ajaib yang hilang. Petinggi prajurit yang merupakan temannya Erik ini pun menceritakan bahwa Putri Salju tengah sakit dikarenakan pengaruh cermin ajaib yang terus-menerusan memanggil namanya, dan memerintahkan para prajurit untuk membuangnya ke biara suci. Tapi si para prajurit ini yang mengantarkan cermin itu tidak kembali. Maka dari itu Erik diperintahkan untuk memastikan cermin itu sampai di biara. Tapi di sini Erik tidak tertarik dan menolaknya. Obrolan pun terhenti, di mana tiba-tiba Erik melemparkan kapaknya tertuju pada burung hantu yang merupakan mata-mata dari Freya. Melihat kejadian ini, Erik langsung menyetujuinya, karena kan takut kalau sampai cermin itu jatuh ke tangan Freya, dan memerintahkan pasukan Putri Salju untuk berjaga di perbatasan timur. Dan dia pun pergi bersama 2 orang kurcaci yang mengikutinya untuk mencari jejak cermin itu. Scene berpindah ke Freya, di mana dia sudah mengetahui rencana Erik dan menginginkan cermin yang mempunyai kekuatan besar tersebut, dan memerintahkan Tul beserta para prajuritnya untuk mendapatkan cermin tersebut. It holds great power, and with it, at my command, I can do great things. I will free.
Kembali ke Eric beserta kedua teman kucecinya yaitu Nayan dan Griff yang sedang melacak keberadaan cermin tersebut, di mana dikagetkan dengan pasukan kerajaan yang sudah terbujur kaku. Eric pun langsung melakukan kegiatan olah TKP dan analisanya pun mengatakan bahwa mereka mati karena saling membunuh satu sama lain yang mungkin disebabkan oleh cermin ajaib. Eric pun menemukan sebuah petunjuk dari anak panah permata yang tertusuk di tubuh prajurit dan tidak menemukan cermin tersebut, alias cerminnya is gone atau udah hilang. Lalu mereka pergi ke sebuah bar untuk mencari informasi, di mana mereka lagi santuy-santuy. Tiba-tiba datang segerombolan pemburu, di mana perkelahian pun tak terhindarkan di antara mereka. Karena kalah jumlah, Eric pun kalah dan ditendang keluar dari bar. Dan ternyata mereka ini adalah para pemburu yang diperintahkan oleh Freya untuk membunuh Eric. Di mana adegan saat Eric akan dibunuh, tiba-tiba datang seorang menyelamatkannya dan ternyata dia adalah